在你光复不无人生没有上sepano. Film dimulai di sebuah ladang jagung di mana saat itu ada seorang pria bernama John Kwakamba tiba-tiba terjatuh hingga meninggal dunia. John Kwakamba dikubur dengan proses pemakaman adat. John Kwakamba meninggalkan anak-anaknya dan anak sulungnya yang bernama Jeremy. Dan ini adalah adiknya John bernama Trewell Kwakamba. Di rumah, anak dari Trewell bernama William sedang memperbaiki sebuah radio milik tetangganya. Di sana mereka biasa menggunakan radio untuk mengetahui perakiraan cuaca yang bermanfaat untuk pertanian. William adalah seorang anak yang kreatif dan pandai memperbaiki barang-barang elektronik secara otodidak. Dan dia juga memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Annie. Kemudian William disuruh ayahnya untuk memperbaiki atap rumah mereka. Dari kejauhan dia melihat Basumi datang menuju rumahnya. Basumi ingin mengambil radio yang sedang diperbaiki William. Namun William mengatakan radionya tersebut belum bisa diperbaiki. Hari itu selesai mandi, William mendapati pakaian sekolah baru di atas tempat tidurnya. Kemudian ia memakainya dan berlari keluar menghampiri ayah dan ibunya dengan raut wajah yang bahagia. Karena hari ini adalah hari pertama William untuk masuk sekolah. William pun berangkat ke sekolah dan bertemu dengan temannya yang bernama Gilbert. Di tempat lain terlihat Trewell yang sedang bekerja seorang kuli panggul. Sementara istri dan anak perempuannya yang bernama Annie juga bekerja di gudang pertanian. Dan begitulah cara mereka untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Orang tua Annie juga mengharapkan anaknya itu bisa masuk kuliah dan merubah kehidupan mereka. Lalu scene berpindah ke William yang sedang melakukan kegiatan sekolahnya. Di saat itu tiba-tiba hujan turun. Hal itu merupakan petanda bagus untuknya. Di kelas sudah ada guru bernama Kak Cigunda. Dia akan menjadi wali kelas dari William dan juga menjadi guru sains di kelas tersebut. Di saat pulang dia memberikan pesan untuk wali kelasnya. Lalu guru itu juga mengatakan agar ayahnya segera membayar uang sekolah William. Sesampainya di rumah, William langsung belajar untuk menghadapi ujian esok di sekolah. Namun karena minimnya penerangan, William kesulitan untuk belajar. Lalu ibunya datang dan meminta William membantu ayahnya menanam jagung. Keesokan harinya, ujian pun dimulai dan William berhasil dalam ujian tersebut. Lalu sepulang sekolah, William dan Gilbert pergi ke sebuah tempat pembuangan barang bekas. Di sana mereka mencari barang yang masih bisa digunakan kembali. Dan William menemukan sebuah aki bekas di sana. Setibanya di rumah Gilbert, para penduduk sedang berkumpul karena ada seorang investor yang akan membeli lahan mereka. Lalu ayah Gilbert yang menjadi ketua adat di sana menolak keinginan mereka. Karena jika pohon-pohon di sana ditebang, maka daerah mereka akan terkena banjir di saat musim hujan. Tiba-tiba Jeremy berdiri dan mengatakan bersedia menandatangani kontrak tersebut dan diikuti oleh warga-warga lainnya. Kemudian Trewell mendatangi rumah Jeremy dan terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Jeremy menolak nasihat Trewell dan dia akan tetap menjual tanahnya. Keesokan harinya, William yang sedang membuat perangkap burung agar dia bisa mendapatkan uang, dan ketika itu juga dia mendengar suara mesin pemotong dan ia pun bergegas menuju sumber suara. Di sana dia melihat pohon-pohon sudah mulai ditebang. Lalu William pergi ke rumah temannya untuk mendengarkan pertandingan. Di saat itu juga tiba-tiba radio yang mereka gunakan mati. Di bawah guyuran hujan, William berlari pergi mengambil baterai yang ada di rumahnya. Di saat itu, William berkata pada ayahnya agar segera membayar uang sekolahnya. Di rumah temannya, William mencoba memperbaiki radio yang rusak dengan kemampuan yang dia miliki. Di saat pulang, William dan Gilbert melihat Pak Kacigunda dan kakaknya sedang berduaan. Pada keesokan harinya, William dan Gilbert berniat untuk merusak sepeda Pak Kacigunda. Akan tetapi dia tidak bisa melakukannya, lalu Gilbert meminta William untuk mengambil lampu sepedanya saja. Dan ketika itu dia melihat cara kerja lampu tersebut dan memutar pedal sepeda sehingga lampunya menyala. Singkat cerita, William mendengar percakapan ayah dan ibunya soal biaya sekolahnya. Ayahnya berkata bahwa dia belum bisa membayar biaya sekolah William. Terlihat William sangat sedih dengan apa yang baru saja dia dengar. Keesokan harinya, para murid yang belum membayar uang sekolah termasuk William dikumpulkan dalam satu ruangan.
Kemudian mereka diminta untuk pulang ke rumah dan bisa kembali belajar setelah melunasi uang sekolah. Di saat itu juga hujan turun deras sekali dan membanjiri ladang jagung Triwel sehingga menyebabkan mereka gagal panen. Keesokan harinya, Triwel dan William pergi ke sebuah pabrik tembakau menemui teman lamanya Triwel bernama Daniel. Triwel berharap agar Daniel bisa membantunya menghubungi pihak investor agar bersedia menjual kembali pohon-pohon yang belum tumbang yang telah mereka beli, agar pohon tersebut bisa menahan banjir di lahan mereka. Daniel mengatakan pada sahabatnya itu untuk mencari usaha lain, karena dengan kondisi tanah di tempat mereka yang selalu kering di saat kemarau dan banjir di saat hujan akan menyulitkan untuk bertani. Dia mengatakan pada sahabatnya itu untuk bersiap menghadapi musim kemarau mendatang, karena dipastikan itu akan menjadi bencana kelaparan yang panjang. Kemudian Daniel pun mengatakan sangat mustahil meminta pihak investor menjual kembali pohon-pohon itu, karena tidak akan ada keuntungan yang akan mereka dapatkan. Scene berikutnya terlihat tanaman mereka tidak bisa tumbuh dengan baik, karena lahan yang sangat kering dan tidak dialiri air. Triwel kemudian mengatakan kejadian itu kepada kepala adat. Di sana, Triwel ingin ketua adat menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada presiden yang akan berkunjung ke wilayah mereka. Di sisi lain, William kembali mendapatkan baterai yang sudah mati di tempat barang rongsokan. Dia berpikir benda tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki pompa air. Akan tetapi dia membutuhkan sebuah dinamo untuk menghidupkan baterai yang sudah mati tersebut. Keesokan harinya, William yang masih ingin belajar pergi ke sekolah dan masuk secara diam-diam agar tidak diketahui guru dan kepala sekolah. Karena diketahui William belum membayar uang sekolahnya. Di saat jam pelajaran selesai, William bertanya kepada Pak Kacigunda perihal lampu sepedanya yang menyala ketika dikayuh. Setelah Pak Kacigunda menjelaskan, lalu William bertanya di mana dia bisa menemukan dinamo untuk baterainya yang sudah mati. Kemudian Pak Kacigunda mengatakan untuk mempelajari saja di perpustakaan. Di sana dia bisa menemukan buku tentang penggunaan energi untuk dinamo. Akan tetapi karena belum membayar uang sekolah, dia tidak bisa masuk ke perpustakaan. Lalu dia mengatakan pada Pak Kacigunda akan merahasiakan hubungannya dengan kakaknya asalkan dia bisa masuk ke perpustakaan. William pun akhirnya bisa masuk ke perpustakaan dengan bantuan Pak Kacigunda. William kemudian menemukan sebuah buku dan mempelajari cara-cara untuk menggunakan energi listrik. Di saat presiden berkunjung ke tempat mereka, ketua adat memberikan sambutan. Awalnya dia memuji pemerintahan saat ini. Kemudian dia mulai mengeluhkan banjir yang terjadi di tempat mereka saat ini. Ketua adat mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan daerah mereka, karena sekarang pemerintah datang hanya untuk berkampanye saja, dan tidak benar-benar sedang memperhatikan mereka. Hal tersebut memicu perdebatan antara presiden dan asistennya. Lalu presiden meminta asistennya tersebut untuk membawa ketua adat itu ke belakang panggung. Kejadian itu membuat kondisi kesehatan ketua adat memburuk. Hari demi hari pun berganti saat musim panen tiba, hasil kebun jagung mereka jauh dari harapan. Bahkan untuk dikonsumsi pun hanya akan bertahan untuk 60 hari ke depan. Sementara panen berikutnya masih menunggu 1 tahun lagi. Hal tersebut memaksa Triwel harus menjual apa saja agar dia dan keluarganya dapat bertahan hidup. Bahkan Triwel sampai harus menjual atap rumahnya dan menggantinya dengan jerami demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sesampainya di pasar, harga barang-barang mulai naik. Dan di radio terdengar berita bahwa pemerintah menyangkal krisis pangan yang sedang terjadi saat ini. Dan mereka malah sibuk mengurusi pengamanan kemenangan pemilu mendatang. Mendengarkan hal itu, Triwel pun pergi ke kota untuk mendukung kelompok oposisi dan melawan pemerintah dengan beberapa warga yang juga akan berangkat ke sana. Mereka pergi bertujuan untuk mendemo agar pemerintah mengakui krisis pangan yang sedang terjadi saat ini. Pada keesokan harinya, William pun pergi ke perpustakaan untuk membaca sebuah buku. Ia pun mempelajari bagaimana cara menghasilkan energi untuk mengisi daya sebuah aki agar dapat digunakan untuk memompa air. Hal itu bertujuan agar mereka bisa mendapatkan persediaan air di saat musim kemarau datang, dan juga berharap bisa panen 2 kali di saat kemarau panjang. Di tempat lain, Pak Kacigunda berusaha meyakinkan Ani dan mengajaknya meninggalkan desa dan menikah dengannya. Sementara itu, di kelas, William ingin bertanya kepada Pak Kacigunda tentang dinamo yang akan dia gunakan. Akan tetapi, guru yang mengajar pada saat itu adalah kepala sekolah yang bernama Pak Ovesi. Ia menggantikan Pak Kacigunda yang tidak bisa masuk pada hari itu. Melihat William yang sedang berada di sana, Pak Ovesi langsung mengusirnya dan mengeluarkan William dari sekolah tersebut.
William yang baru sampai di rumah mengatakan kepada ibunya kalau dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Di saat itu juga Agnes melihat warga berlarian ke truk pemerintahan yang sedang menjual gandum dengan harga yang sangat murah. Seketika itu juga Agnes meminta William untuk pergi membeli gandum dari truk pemerintah tersebut. Di tempat lain, Triwulan sedang menuju ke kota. Dalam perjalanan dia melihat kondisi masyarakat yang mulai panik dan memicu kekacauan. Dia melihat orang-orang saling menyerang demi mendapatkan sebuah makanan. Triwul yang teringat keluarganya meminta supir truk untuk kembali ke desa. Di rumah, Ani yang berniat akan pergi dengan Pak Kacigunda, tetapi ibunya mencoba menghentikannya. Hingga tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam rumah dan merampas semua perbekalan makanan mereka. Kemudian Ani dan ibunya bergegas keluar rumah dan melihat beberapa orang sudah menjarah hasil panen jagung di gudang mereka. Di tempat lain, William sedang menunggu truk pemerintah yang menjual gandum dengan harga yang murah. Tetapi keadaan di sana terlihat sangat kacau karena jumlah masyarakat yang semakin banyak untuk membeli gandum dengan harga murah tersebut. Di luar gudang terlihat keadaan yang semakin kacau. William yang terjebak di dalam mencoba mencari jalan keluar dengan cara membobol dinding gudang tersebut. Setibanya di rumah, dengan gandum yang William dapatkan ternyata masih tidak cukup untuk persediaan makanan mereka setiap harinya. Sehingga Triwell pun memutuskan untuk menjatah makanan mereka dengan cara hanya makan 1 kali sehari. Di saat itu juga Ani mulai menyalahkan ayahnya. Ibunya Agnes melihat itu kemudian menegur anaknya tersebut. Hari demi hari mereka jalani seperti biasanya, walaupun hanya makan sekali sehari. Suatu malam William mendatangi kakaknya yang bernama Ani dan mengatakan padanya agar meminta dinamo pada pacarnya yang bernama Pak Kacigunda. Keesokan harinya, sepulang mengambil kayu bakar, William mendapati ayah dan ibunya menangisi kepergian kakaknya yang telah meninggalkan mereka dan pergi bersama pacarnya yang bernama Kacigunda. Saat masuk ke dalam kamar, William mendapati dinamo dari sepeda Pak Kacigunda yang telah ditinggalkan Ani sebelum dia pergi. Lalu Triwell dan keluarganya mendatangi kepala sekolah dan meminta alamat Kacigunda kepada Pak Ovesi. Pak Ovesi mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan Kacigunda saat ini. Dan dia juga mengatakan sekolah akan ditutup sementara karena keadaan krisis ekonomi yang terjadi saat ini, sehingga menyebabkan guru dan siswa-siswa dirumahkan. Kemudian di saat itu William meminta izin kepada Pak Ovesi agar dia bisa masuk ke dalam perpustakaan sekolah. Di sana dia mengambil buku dan dinamonya kemudian mulai bereksperimen dari buku yang telah dia pelajari. Dibantu beberapa teman, akhirnya William berhasil menciptakan kincir angin yang bisa menghidupkan sebuah radio tanpa menggunakan baterai. Lalu mereka mulai bersemangat mencari barang-barang bekas untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di tempat lain, William menghampiri ayahnya dan memperlihatkan hasil ciptaannya. Kemudian William meminta sepeda ayahnya untuk digunakan membuat kincir angin yang lebih besar. Namun ayahnya menolak dan malah memintanya membuang semua keinginannya itu. Keesokan harinya, William dan Gilbert mulai kembali bertani pagi hingga petang. Di sana mereka mulai jenuh. William mulai berpikir untuk mengambil sepeda ayahnya. William dan teman-temannya akhirnya pergi ke rumah untuk meminta sepeda ayahnya dan kembali menjelaskan tujuan baiknya. Tidak putus asa, William kemudian mengumpulkan alat-alat yang dia butuhkan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di sisi lain, ibunya mengatakan agar Triwell memberikan kesempatan untuk William agar bisa mewujudkan keinginannya. Lalu Triwell pergi menghampiri William. Di sana, William berkata dia membutuhkan bantuan ayahnya. Triwell pun mulai mendukung William untuk menciptakan harapan anaknya. Dan juga dibantu oleh warga-warga lain, William mulai memberikan idenya untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Dengan ide dan kerja keras, mereka akhirnya berhasil menghidupkan kincir angin yang lebih besar dan menghasilkan energi listrik yang membuat pompa air itu berfungsi. Di saat para warga sedang sibuk membersihkan lahan, tiba-tiba air mulai mengalir. Triwell yang melihat hal itu seketika memeluk William dengan rasa bangga pada anaknya itu. Waktu terus berjalan, kini lahan-lahan pertanian telah dialiri air. Tanaman mulai bertumbuh dengan baik.
telah tercipta sebuah harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Di tempat lain, ketua adat akhirnya meninggal dunia dan disolatkan sesuai agama Islam yang dia anut. Dengan hasil penemuannya, William telah memberikan harapan baru pada desanya.